Di beberapa liga Eropa, musim baru 2025-2026 mulai bergulir. Setiap penggawa Garuda Timnas Indonesia kini tengah berjuang mati-matian di klub masing-masing demi memastikan saat mengenakan lambang Garuda di dada nanti. Mereka datang dalam kondisi siap tempur tanpa kompromi. Semua sudah paham, 2 laga di bulan September dan Oktober mendatang bukanlah pertandingan biasa. Waktu terus berdetak, memaksa seluruh elemen tim untuk bersiap menghadapi 2 duel paling bersejarah yang pernah ada. Dan yang paling makin banyak menarik perhatian adalah Mads Hilgers dan Tom Hay yang belum mendapatkan pelabuhan baru sesuai harapan. Akan tetapi, untungnya beberapa pemain mulai berjuang lebih, seperti Ole Romeni, walaupun cedera menghantui, namun tidak menggoyahkan semangat untuk cepat pulih. Atau El Capitano Jaitzas, sudah hampir dipastikan mendapatkan tempat utama di setiap tim yang dibela dan terus-menerus memberikan dobrakan, termasuk di sesi latihan perdana bersama Sassuolo. Sementara Elkan justru sepertinya memilih berjuang keluar klub utama. Ia diprediksi berkesempatan untuk tampil di Championship bersama Ipswich Town, akan tetapi kesempatan itu ternyata belum terbuka. Kemungkinannya adalah dipinjamkan lagi untuk lebih mematangkan performa, kekuatan, serta kepercayaan diri. Dan inilah berbagai perjuangan para penggawa Garuda menuju di klub masing-masing di awal musim. Bagi para penggawa Timnas Indonesia maupun fans sepak bola, semua tahu 2 laga di bulan Oktober nanti bukan laga biasa. Ini adalah babak penentuan, pintu gerbang yang akan menentukan apakah mimpi Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan terus hidup atau harus berhenti di tengah jalan. Tidak ada yang benar-benar menyangka Timnas Indonesia bisa berada di posisi sekarang. Kita bicara tentang titik di mana jarak antara realita dan harapan hanya dipisahkan oleh 2 pertandingan saja. Dulu, ketika mengikuti event besar di Asia, nama Indonesia sering dianggap hanya sebagai tim pelengkap. Ada yang senyum tipis, ada yang bercanda, ada yang meremehkan. Tapi kini keadaan sudah berbeda. Timnas Indonesia ada di titik krusial. Nasib kita di kualifikasi Piala Dunia ditentukan di 2 laga terakhir. Kunci awalnya ada di match pertama bulan Oktober, melawan Arab Saudi di kandang mereka. Bukan misi yang mudah, tapi di sepak bola, sejarah selalu mengajarkan bahwa kejutan lahir dari keberanian. Nah, kalau bicara teknis, semua mata langsung tertuju pada amunisi pemain, salah satunya Tom Hay. Dia ini bukan pemain sembarangan. Di Timnas, dia ibarat metronom, mengatur tempo, menjaga keseimbangan, dan menjadi penghubung antar lini. Masalahnya, sampai sekarang dia masih tanpa klub. Mirip seperti musim lalu, liga-liga Eropa sudah bergulir, tapi ia masih mencari pelabuhan baru. Kekhawatirannya jelas, match fitness. Dalam kondisi normal saja, Tom jarang bermain penuh selama 90 menit di Timnas. Biasanya mentok 60-70 menit. Apalagi kalau kondisi fisiknya tertinggal, ini bisa jadi problem serius. Fans tentu berharap dia segera dapat klub, tapi juga berharap jangan buru-buru pulang ke Liga Indonesia. Bukan meremehkan, tapi ritme dan intensitas di Eropa jelas berbeda. Semakin tinggi level kompetisi, semakin besar pula dampak positifnya saat membela Garuda. Dan kalau Tom Hay masih menunggu klub, Mads Hilgers malah lagi di persimpangan rumit. Rumor ke Crystal Palace sudah beredar, tapi kabarnya belum ada validasi resmi. Mads memang ingin hengkang dari Twente, tapi belum ada klub yang benar-benar membuka pintu. Jika bertahan, masalah lain menunggu. Pelatih Twente kabarnya tidak akan memberikan jaminan menit bermain. Sementara rumornya di Premier League bersama Crystal Palace masih abu-abu. Banyak yang mengkonfirmasi itu kurang valid, termasuk Fabrizio Romano mengatakan tidak ada rumor demikian. Situasi seperti ini jelas tidak ideal, apalagi jelang laga-laga krusial Timnas. Bek tengah sekuat Mads harusnya ada di lapangan, bukan hanya jadi penonton di bangku cadangan. Lalu ada juga Elkan Bagot, yang musim ini awalnya masuk daftar squad Ipswich Town dengan nomor punggung 25.
Di pramusim, dia rutin dimainkan, bahkan sempat ada sinyal ia akan benar-benar masuk rencana pelatih Kieran McKenna. Tapi realita berubah cepat dalam 2 laga resmi pembuka musim, baik di Championship melawan Birmingham City maupun di EFL Cup kontra Bromley, nama Elkan menghilang dari daftar susunan pemain. Isyaratnya jelas, kemungkinan ia akan dipinjamkan lagi. Rumornya, Cardiff City siap menampung. Klub ini memang baru terdegradasi dari Championship ke League One. Tapi bagi Elkan level ini tidak asing. Ia pernah membela Blackpool di kasta yang sama. Bahkan nyaris dikontrak permanen sebelum Ipswich memilih memperpanjang kontraknya. Kalau benar pindah ke Cardiff, ini akan jadi kesempatan emas untuk mendapatkan menit bermain reguler. Tidak ada gunanya bertahan di klub besar tapi jarang main. Bek setinggi 1,94 meter ini butuh tempaan pertandingan untuk mengasah mental dan ketajaman membaca permainan. Yang lebih mengejutkan, tiba-tiba Shandy Walsh tercatat sebagai pemain Buriram United di situs resmi Thai League. Padahal Februari lalu, dia baru saja pindah dari Eropa ke Liga Jepang bersama Yokohama F. Marinos. Sayangnya, musim bersama Marinos berjalan buruk, terpuruk di zona degradasi dan penuh ketidakpastian. Pelatih pun sudah berganti, dari Holland menjadi Patrick Kisnorbo dan sekarang Hideo Oshima. Hasil buruk sepanjang musim disertai instabilitas di sektor pelatih membuat Wolves kesulitan beradaptasi. Shandy hanya bermain 12 kali dan penampilan terakhirnya bahkan terjadi di laga persahabatan melawan Liverpool. Kini, Buriram menjadi panggung barunya. Perubahan yang tiba-tiba ini bisa jadi angin segar atau malah tantangan baru. Yang jelas, Shandy adalah tipe pemain yang jarang setengah-setengah dalam berjuang. Sementara itu, di Italia, Jay Itzes sudah memimpin sesi latihan perdana Sassuolo. Dari unggahan resmi klub, terlihat jelas ia sangat bersemangat. Ia bukan sekedar mengikuti latihan, tapi juga memberikan instruksi, memberikan motivasi, bahkan berteriak lantang mengatur barisan pertahanan. Inilah mentalitas yang membuatnya dijuluki El Capitano. Pengalamannya di Serie A membuatnya matang. Bukan tidak mungkin, jika konsistensi ini tetap terjaga, Jay akan menjadi salah satu kapten Sassuolo di masa depan. Kalau kita mau jujur, Jay ini adalah tipe pemain yang born leader. Dia bukan cuma bek yang menghalau bola, tapi juga otak pertahanan. Bedanya, sekarang ia punya tambahan kepercayaan diri setelah sukses menjadi bagian dari timnas Indonesia di panggung internasional. Bahkan beberapa media Italia mulai melabeli Il Capitano di Domani atau kapten masa depan. Memang belum tentu emblem itu akan mendarat di lengannya dalam waktu dekat, tapi Jay sepertinya sudah mulai menjadi guru dadakan bagi pemain muda Sassuolo. Dalam latihan, ia kerap menepuk pundak bek-bek muda, memberikan tips posisi tubuh saat duel udara, sampai mengajari timing tackle yang efektif. Ini modal berharga, bukan hanya untuk klub, tapi juga untuk timnas. Karena di bulan Oktober nanti, menghadapi Arab Saudi dan laga penentuan lainnya, kita butuh pemain yang bisa menjaga shape tim walau dalam tekanan hebat. Lain lagi cerita oleh Romani, striker ini membuat publik Indonesia terharu. Setelah operasi, banyak yang pesimis ia bisa kembali tepat waktu, tapi proses pemulihannya berjalan positif. Kini Ole sudah bisa berdiri tanpa tongkat, bahkan mulai jogging ringan di treadmill. Semangatnya jelas, ia ingin cepat kembali membela klub dan timnas. Yang membedakan Ole dengan kebanyakan pemain lain adalah mentalitasnya. Ia tidak mau larut dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Dari unggahan di media sosial, kita bisa melihat betapa disiplin dan konsistennya ia menjalani terapi. Mulai dari latihan kekuatan otot ringan, keseimbangan tubuh, hingga kardio di treadmill. Beberapa rekannya di klub bahkan mengatakan kalau Ole adalah pemain yang terlalu keras pada dirinya sendiri saat latihan pemulihan. Dia selalu ingin menambah porsi latihan sedikit demi sedikit, seolah ingin membuktikan bahwa batasnya lebih jauh daripada yang diprediksi dokter. Kalau dilihat dari kacamata timnas, ini tentu berita baik.
Artinya, peluang Ole untuk pulih tepat waktu terbuka lebar. Tapi di sisi lain, kita juga harus realistis. Tidak semua cedera bisa dipaksa sembuh cepat. Karena jika dipaksakan, resikonya justru lebih besar cedera kambuh atau bahkan cedera baru muncul. Makanya, situasi Ole ini seperti menunggu kembalinya seorang striker yang sudah kita kenal tajam, tapi juga harus kita lindungi. Karena karirnya masih panjang, lebih baik dia pulih 100% meski harus absen sekali daripada memaksakan diri lalu kehilangan satu musim penuh. Pada intinya, perjuangan para penggawa Garuda di awal musim ini adalah cermin nyata bahwa mimpi besar tak pernah lahir dari jalan yang mulus. Dari J. Itzes yang memimpin latihan Sassuolo bak komandan tempur, oleh Romani yang melawan rasa sakit demi kembali berlari, hingga Elkan Bagot yang siap memulai bab baru bersama klub baru demi menit bermain. Mereka semua paham, 2 laga di bulan Oktober nanti adalah garis penentu sejarah. Momen di mana setiap tetes keringat yang tercurah di klub akan jadi bekal emas untuk timnas. Di balik segala rumor transfer, cedera, dan ketidakpastian, ada satu benang merah yang mempersatukan mereka, yakni tekad. Tekad untuk datang ke timnas bukan hanya sebagai nama di daftar pemain, tapi sebagai prajurit yang siap bertempur penuh keyakinan. Dan ketika peluit pertama berbunyi di laga penentuan itu nanti, dunia akan melihat bahwa Indonesia tak hanya datang untuk bermain, tapi untuk membuktikan bahwa mimpi ke Piala Dunia adalah kenyataan yang pantas diperjuangkan sampai detik terakhir.